Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya, kita sehat-sehat hari ini. Bagaimana kabar Ananda di sana semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Bapak doakan senantiasa sehat semuanya ya. Ini pandeminya kayaknya masih belum. Di Pekanbaru pandeminya bertambah-tambah aja, apalagi di lingkungan kampus kita di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan. Itu pandeminya bertambah-tambah. Jadi sekarang PSBM-nya lanjut. Di lingkungan perumahan Bapak ada 7 orang sekarang yang lagi positif. Jadi mari, iya banyak kali. Aduh, Bapak sebagai RT agak puyeng juga ini. Jadi sama-samalah kita menjaga kesehatan. Kalau kita semua sudah berdoa, insya Allah kita bisa kuliah lagi di kampus ya. Amin ya. Oke, untuk mata kuliah kali ini interaksi manusia dan komputer ya. Untuk interaksi manusia dan komputer ini sebenarnya mata kuliah yang tidak begitu berat ya, tidak begitu menyita energi Anda ya. Cuman bagaimanapun juga nanti tetap harus fokus dalam mengikuti mata kuliah ini. Mata kuliah kita ini ada 3 SKS. Sebentar ya, Bapak buka dulu slide-nya. Gimana? Apakah bisa melihat slide? Oke, Bapak lanjutkan. Baik. Untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer itu 3 SKS. 3 SKS itu kalau dihitung berdasarkan daripada jam kuliah, 1 SKS itu 40 menit dikali 3 120 menit, artinya 2 jam ya. Kecuali kelas malam itu ada pengecualian. Namun untuk memenuhi daripada unsur jam pertemuan itu harus dibarengi dengan beberapa materi khusus seperti tugas mungkin ya, dari tugas terstruktur ataupun tugas mandiri, ataupun nanti juga ke hal-hal lain yang nantinya bisa menambah jam pertemuan. Jadi kalau diikuti dari jam kita pertemuan sore ini tentu itu tidak terkejar ya. Nah, mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini disajikan untuk kita dapat memiliki keilmuan di mana saat ini perkembangan teknologi komputer itu sangat pesat ya, dewasa ini. Bahkan terkadang kita bangun tidur pun sudah lebih dia dulu kemajuannya di pasar itu. Jadi seakan-akan kita ini selalu terlambat dalam kemajuan ini. Nah, hari ini mata kuliah interaksi manusia dan komputer hadir di mana untuk memberi keilmuan kita, di mana biasanya ada beberapa pertanyaan kepada kita, baik dari personal ataupun dari institusi. Seperti apa sih kira-kira komputer yang layak atau cocok yang kita gunakan? Nah, saat ini mungkin banyak metode yang kita gunakan. Nanti kita coba menyatukan persepsi bagaimana untuk menjawab semua ini sehingga kita orang IT memiliki cara untuk bisa menjawab secara ilmiah ya. Sebelum melanjutkan, Bapak akan kenalkan dulu beberapa
deskripsi singkat dan tujuan daripada mata kuliah. Mata kuliahnya sendiri itu namanya interaksi manusia dan komputer. Untuk kode mata kuliah itu SI 203514, bobotnya 3 SKS, sifatnya pilihan. Tujuan mata kuliah ini dapat mengenal dan memahami berbagai bentuk keamanan atau safety dalam dunia sistem informasi. Mahasiswa dapat mengenal dan memahami utilitas atau utility dalam dunia sistem informasi. Mahasiswa dapat terampil ketergunaan usability dalam dunia sistem informasi. Mahasiswa dapat terampil secara efektif dalam dunia sistem informasi. Mahasiswa dapat menerapkan efisiensi dalam dunia sistem informasi. Dari tujuan mata kuliah ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya hari ini kita semua rata-rata memiliki media teknologi komputer, ya. Tapi hari ini mungkin ada yang peduli, ada yang sudahlah saya pakai aja yang sudah ada gitu. Nah, maksudnya peduli dalam hal ini, kita ingin membeli satu komputer, kita harus mempertimbangkan, memperhitungkan seberapa lama kita akan pakai komputer tersebut, seberapa besar kita bisa menyerap sistem aplikasi yang akan kita gunakan, lalu senyaman apa kita akan menggunakan daripada komputer atau laptop yang akan kita beli tersebut. Nah, ini menjadi catatan khusus bagi kita orang IT untuk memiliki tingkat tadi safety, utility, usability, efisiensi, dan efektivitas. Nah, semuanya harus diperhitungkan dari beberapa aspek. Nanti akan kita bahas apa-apa saja menjadi tujuan mata kuliah itu secara terperinci. Kita lanjutkan lagi untuk, nah ini untuk sistem informasinya, ini harus di Bapak terangkan juga visi misi program studi sistem informasi. Penting bagi program studi untuk menyampaikan visi misi untuk menyamakan persepsi mahasiswa yang ada di prodi SI dengan mahasiswa dengan prodinya sendiri dalam mencapai tujuannya, di mana visi daripada prodi sistem informasi adalah menjadi program studi yang unggul dalam bidang sistem informasi berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030, ya. Dari visi ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya cita-cita program studi sistem informasi adalah mencapai tingkat keunggulan di Sumatera tahun 2030, ya. 2030 itu bukannya lama, tapi bagaimana sekarang para mahasiswa, alumni dan lulusannya terampil dalam menggunakan mobile computing, jadi sistem informasi berbasis mobile computing, ya. Jadi nanti kita belajar hari ini untuk IMK, interaksi manusia dan komputer, juga harus berbasis kepada mobile computing. Misinya Bapak bacakan sebagai penjabaran dari misi prodi studi yang telah dirumuskan dengan tepat, memperhatikan misi STEMI Amik Riau, program studi sistem informasi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang sistem informasi, yang mempunyai misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam bidang sistem informasi. Kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan relevan pada dunia kerja, kebutuhan masyarakat, serta memiliki moral yang tinggi. Ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan sistem informasi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sistem informasi. Ya, di sini ada beberapa yang bisa kita ambil. Yang pertama, misinya untuk program studi sistem informasi sebagai dosen kami adalah pertama memberi pendidikan kepada mahasiswa, lalu melaksanakan penelitian
Setelah itu hasil penelitian tersebut akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat, ya. Semuanya itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka mendukung visi 2030, ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertemuan pertama hari ini adalah introduction. Introduction itu apa? Introduction itu adalah perkenalan, mengenali, baik dari bapaknya, baik dari materinya, atau dari tujuannya kita melaksanakan perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Nanti yang pertama Bapak akan mengenalkan silabus. Silabus ini sama dengan garis-garis besarnya pembelajaran materi selama 1 semester. Kita 1 semester pertemuan khusus untuk malam itu sebanyak 15 kali pertemuan. Kalau kelas pagi itu ada 18 kali, kalau malam itu 15 kali pertemuan, 16 ujian, ya. Nanti dibagi menjadi ada kuis, ada presentasi, ada UTS, ada UAS, ya. Jadi untuk pengambilan nilainya berdasarkan daripada tahapan-tahapan tersebut, ya. Nah, ini dia. Untuk bapaknya sendiri, rata-rata sudah kenal bapak kan? Oh iya, mungkin 1-2 tadi ada yang kelas transfer belum mengenal bapak. Nama bapak Dwi Haryono, ya. Keseharian dosen STEM Amik, ya. Mengasuh base mata kuliahnya sebenarnya jaringan komputer, tapi relevan dengan interaksi manusia dan komputer, ya. Oke, itu aja. Nanti yang lain-lainnya sepertinya sudah pada tahu nomor HP bapak, kemana harus menghubungi bapak, ya. Nanti ada lagi yang terbaru dari bapak, tapi nanti terakhir-terakhir, ya. Hari ini untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer merupakan materi fundamental di informatika. Jadi fundamental itu artinya materi ini paling dasar, paling bawah. Jika yang paling dasar, paling bawah yang menjadi pondasinya tidak kuat, maka kedepannya Anda juga akan kesulitan dalam mentransfer ilmu-ilmu lainnya. Mengapa demikian? Bapak kasih contoh satu, ya. Untuk komputer yang akan kita gunakan, jika komputer yang kita gunakan itu katakanlah waktu kita membeli itu tidak memperhatikan beberapa aspek, sehingga yang kita beli itu masih generasi-generasi yang sebelum-sebelumnya. Bapak contohkanlah hari ini Bapak punya laptop itu i7, ya, Core i7. Semua pada tahu, ya, Core sekarang itu sudah sampai pada generasi ke-9, sedangkan Bapak Core i7 Bapak itu generasi kedua. Nah, artinya apa? Walaupun secara teknologinya i7, namun secara sistem kerja daripada perangkat di dalamnya itu jauh di bawah daripada apakah nanti i3 i5 dengan generasi ke-5 atau generasi ke-6, ya. Jadi sangat tertinggal sekali. Nah, sewaktu Anda mau membeli komputer, Anda harus memperhatikan salah satunya adalah generasinya. Generasinya ini menentukan juga perangkat yang ada di dalam, baik itu prosesor, memori, hard disk, ataupun perangkat-perangkat yang ada di antara motherboard. Jadi sangat-sangat penting untuk kita mengetahuinya, karena keterhubungannya dengan software yang akan kita gunakan, ya. Softwarenya mungkin bisa kompatibel, ya, bisa kompatibel, sesuai, bisa diinstal, bisa digunakan, tapi ada beberapa fitur atau beberapa aplikasi yang tidak bisa dijalankan atau digunakan, sehingga ini akan menjadi masalah kita di kemudian hari, ya.
Bapak contohkan lagi, saat ini yang sangat berkembang adalah komputer atau laptop yang menggunakan aplikasi game, ya. Jadi dia mendukung untuk game. Kalau untuk menggame yang kita gunakan, tentu kualitas teknologinya itu keterkinian, dibarengi dengan harga yang 2 kali lipat lebih mahal daripada. Namun tidak perlu kita khawatir saat ini, kalau toh mau memberi komputer atau laptop i3, i5 atau i7, itu tetap harus memperhatikan generasinya. Jadi tidak harus mesti kita beli yang high tech-nya, ya kayak tadi harganya luar biasa. Nah, bagaimana untuk menentukan ini? Inilah yang akan kita pelajari pada materi-materi berikutnya, ya. Interaksi manusia dan komputer merupakan mata kuliah mengajarkan tentang bagaimana interaksi manusia komputer serta perannya dalam mewujudkan perangkat lunak yang tepat bermanfaat bagi user. Dalam mata kuliah ini juga disampaikan tentang tahapan-tahapan dalam proses perancangan antarmuka pengguna user atau user interface serta tren-tren desain user interface yang terkini. Pada kuliah ini akan membekali mahasiswa informatika berpikir analisis dan logis, ya. Nanti dalam mata kuliah ini ada 2 istilah yang akan banyak digunakan, yaitu UI, user interface, UI, sama UX, user experience, ya. User interface adalah perangkat yang biasa kita beli di pasaran yang langsung kita gunakan tanpa melakukan perubahan sedikit pun. Jadi kita menggunakan perangkat yang kita beli yang sudah jadi tanpa melakukan upgrade. Kalau user experience adalah perangkat yang kita miliki namun telah mengalami beberapa perubahan, ya. Trennya perubahan itu disebut dengan upgrade, sehingga apa yang menjadi keinginan, yang menjadi harapan kita untuk dilaksanakannya, digunakannya komputer itu untuk pekerjaan atau perkuliahan dapat lancar. Jadi ada 2 komponen pokok UI dan UX ini. Semuanya sama sebenarnya, tergantung daripada faktor kebiasaan, ya. Ada orang yang nyaman apabila dia membeli langsung menggunakan, ada yang nyaman melakukan upgrade dahulu, ya. Jadi tidak ada masalah, tapi disinilah ilmunya nanti akan kita pelajari. Kapan kita mau menggunakan UI, kapan menggunakan UX, ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi Bapak sebutkan untuk introduction itu, tadi Bapak sudah mengenalkan diri, Bapak sudah mengenalkan kampus kita, sudah memberi kisi-kisi. Sekarang akan mengenalkan mata kuliahnya sendiri, IMK, Interaksi Manusia dan Komputer, di mana untuk dapat mengenal mata kuliah ini, semua mahasiswa termasuk Bapak harus memahami yang pertama nantinya silabus, ya. Silabus tadi Bapak sampaikan bahwasannya adalah garis-garis besar materi yang akan diajarkan selama 1 semester ini, ya. Semua terangkum di dalam silabus. Silabus akan dipecah-pecah kembali menjadi rencana pembelajaran semester, ya. Jadi rencana pembelajaran semester ini akan dilengkapi juga dengan bagaimana cara mengajarnya, bagaimana penilaiannya, berapa poinnya, lalu diambil dari mana untuk materi yang akan diajarkan, dari buku, dari internet, atau dari mana. Nah, itu akan dijelaskan di sana seluruhnya, sehingga estimasi waktu yang digunakan, kesiapan dosen dalam melakukan pengajaran itu sudah siap, ya. Lalu dari RPS atau rencana pembelajaran semester itu di breakdown kembali ke dalam rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu dibuat berdasarkan pertemuan per pertemuan. Jadi nanti untuk rencana pembelajaran di IMK
itu ada 15 sesuai dengan pertemuan yang akan kita jalani dalam satu semester ini ya. Jadi rencana pembelajaran ini semua sudah termuat di dalamnya apa-apa yang harus kita lakukan di dalam satu semester. Baik, kalau sudah sepaham kita semuanya, kita akan beralih lagi yang namanya kontrak kuliah. Untuk kontrak kuliah sendiri, kontrak kuliah ini dimaksudkan adalah bentuk kesepahaman di antara mahasiswa dan dosen. Bapak dalam hal ini akan melaksanakan apa yang telah menjadi kontrak kuliah kita, dan Anda akan melaksanakan pembelajaran berdasarkan kontrak kuliah. Di sana akan ditemui kesepakatan bahwasanya kedua-duanya memiliki visi yang sama untuk dapat melaksanakan perkuliahan semester ini, sehingga nanti di akhir semester biasanya pasti akan terjadi sedikit ya bukan selisih paham, tapi hal yang diharap oleh mahasiswa terkadang tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh dosen. Contohnya nilai ya, nilai. Nanti kita lihat nilai itu biasanya kan sudah kesepakatannya diambil dari unsur kehadiran, tugas, kuis, UTS, lalu terakhir dari UAS, ujian akhir semester ya. Nah ini dia kesepakatan inilah. Jadi tidak ada semacam perasaan sakit hati atau kecemburuan terhadap seseorang atau teman lainnya di saat nilai sudah keluar atau nilai sudah diberikan ya. Nah ini untuk silabus sendiri ini sebenarnya kalau Bapak bacakan mungkin habis juga 1,5 jam ini nih kalau dijelaskan. Jadi Bapak minta saran juga lah kepada anda mahasiswa, apakah boleh Bapak buatkan video atau tetap Bapak jelaskan di sini? Ya, ya biar durasi paket Anda tidak terlalu panjang gitu ya. Kelas malam ini dapat paket gratis nggak dari pemerintah? Kalau yang belum segeralah menghubungi ya, ke prodinya dihubungi. Itu hak Anda itu. Bagaimana? Iya. Coba nanti yang belum silahkan menghubungi pihak prodi, karena konon akan ditanggung oleh Kemendikbud itu sampai Desember ya. Yang terdaftar di dalam PDPT atau yang sudah mengambil mata kuliah biasanya situ sudah berhak mendapatkan seluruh mahasiswa ya. Jadi silahkan diurus ya nanti setelah kuliah ini atau besok gitu ya. Kepada sekarang untuk Kaprodia kita masih Bapak Tasid ya, silakan dihubungi. Untuk tadi nanti Bapak akan buatkan video tersebut durasinya cukup panjang sih, tapi lebih baik berdurasi panjang, bisa dicicil daripada Bapak jelaskan di sini. Mungkin Anda boring juga ya mendengarkan Bapak, lalu juga mungkin untuk menangkap menganalisanya mungkin tidak begitu cepat. Baik, nah ini dia untuk mata kuliah ini kita mempunyai jadwal jam 7. Tadi Bapak agak telat masuknya. Bapak tapi ada di sini tadi, ada di sisi komputer. Bapak tahu tadi waktu masukkan Panji tadi itu, teman Anda yang tadi. Ya, cuman mempersiapkan Google Meet-nya nih mungkin agak sedikit telat tadi. Ya, oke ya. Jadi kita sepakati tetap jam ini.
Ini mohon maaf ini walaupun suara azan terdengar, tetap Bapak lanjutkan karena Bapak juga menimbang Anda dalam paket lah gitu. Kecuali paketnya sudah dapat yang gratis. Nah ini dia. Ya ini Bapak mohon dimaaf aja, Bapak tetap lanjut karena bagaimanapun Bapak jihad juga di sini menyelamatkan paket Anda. Untuk penilaian itu ada ujian mid semester ya, bobotnya 25%, ujian akhir semester bobotnya 30%, kuis bobotnya 15%, penugasan kreatif individu dalam diskusi seminar itu bobotnya 20%, kehadiran Anda 10%. Kehadiran itu 75%. Harapan Bapak pula harddisknya. Jadi kalau hadir online ini kan tadi kayak temannya mobile, nggak apa-apa. Lagi nyantai-nyantai nggak apa-apa, lagi apa saja nggak apa-apa. Yang penting kalau nanti tampak wajah paling tidak sopan lah ya, pakai baju berkerah gitu ya. Layaknya ke kampus gitu. Tapi kalau bawahnya ya nggak nampak ya nggak apa-apa. Yang penting ikutin terus perkuliahannya, jangan sampai ketinggalan. Oke. Ini tadi Bapak jelaskan, mohon maaf ya, ini terdelay dulu waktu sholat Anda. Nanti kita selesaikan sebentar lagi. Untuk materi yang ada di dalam perkuliahan ini, nanti tadi Bapak jelaskan ada user interface dan user experience ya. Interface, user interface yang sebagaimana yang kita gunakan tanpa melakukan upgrading. Sedangkan user experience adalah perangkat yang kita gunakan namun telah melakukan perubahan-perubahan atau upgrade di beberapa bagian ya. Upgrade itu tidak hanya upgrade hardware, juga upgrade software juga bagian dari situ. Umpamanya kita hanya support ke 32 bit namun kita ingin di up menjadi 64 bit, itu juga namanya experience. Karena kita experience itu diambil kadang-kadang bukan berdasarkan keilmuan tapi pengalaman. Nah sekarang kita satu persepsi kita bahwasannya experience itu dan user interface itu kita ambil dari pembelajaran kita mata kuliah IMK ini ya. Oke, kita mana lagi nih? Kayaknya begitu aja dulu nih. Yang lain-lainnya hanya template saja ya. Nah dari mata kuliah ini nantinya harapan Bapak banyak mahasiswa yang bisa menjadi orang-orang yang memahami dalam menerapkan. Jadi kita itu waktu beli komputer kita bisa menjelaskan kepada orang yang kita beli itu tuh sebenarnya spesifikasinya apa, gunanya apa, lalu masa pakainya seberapa lama, lalu sekarang capability-nya ya, intinya adalah friendly lah, bagaimana kita nyaman, kita bisa menggunakannya itu secara baik, kita menggunakannya itu secara waktu durasi yang lama. Jadi tidak harus kita melakukan upgrade kalau tidak terlalu penting ya. Nanti paling yang upgrade itu banyak nanti asumsinya arahnya ke multimedia ya, banyak ke multimedia, banyak ke online. Nah itu dia secara penggunaan keseharian bekerja dan kuliah itu biasanya tidak melakukan hal-hal yang signifikan kecuali untuk di luar daripada kemampuannya ya. Baik, untuk sementara ini ada pertanyaan dulu. Jadi untuk materinya sendiri ya, untuk materinya sendiri ini
Bapak akan buatkan videonya, ya, videonya akan Bapak buatkan sehingga nanti semuanya akan bisa menggunakan itu. Videonya tuh ada 3, silabus, lalu RPS, RP, ya. Dari RP dan RPS itu durasinya sudah lama, jadi ada 3 video. Kalau Bapak kirim lewat WA, lewat ini semua, itu tidak bisa, ya. Kalau lewat email terlalu berat, ya. Jadi Bapak titipkan di YouTube Bapak. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Baik, ya. Jadi pikiran Bapak gitu juga. Kita orang IT ini jangan memberatkan yang lain-lain, kan? Jadi kalau nanti di-upload, di-download lagi, itu kan sana sini membuat repot, ya. Insya Allah Bapak akan buatkan video itu setiap pertemuannya, ya. Nanti Anda tinggal lihat playlistnya saja, interaksi manusia dan komputer di YouTube Bapak, ya. Kalau sampai YouTube Bapak, ya ditonton-tonton lah, ya. Sudah tahu, ya. Nah, ditinggal-tinggalkanlah jejaknya, gitu kan. Ada yang tahu akun YouTube Bapak? Inilah Pince yang betul. Yang lainnya jawabnya agak ragu-ragu, Pince langsung to the point, ya. Jangan lupa lah nanti, ya, ditinggalkan jejaknya di sana, ya. Kalau Anda buat YouTube juga, untuk saat ini YouTube itu banyak persyaratan. Salah satunya kalau Anda mau subscribe teman atau punya orang, itu minimal 3 menit harus ditonton dulu. Kalau enggak, itu dianggap spam dan akan dihapus kembali oleh YouTube. Iya, banyak itu. Jadi paling tidak, inilah kita ini di di pendidikan ini harus saling berbagi. Seandainya ada yang hal terkinian. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah video Bapak kirim, Anda baca, Anda tonton bentuk absensinya, ya, bentuk absensinya untuk video yang RP, khusus video yang RP, rencana pembelajaran. Di sana Anda beri komentar apa saja terserah sebagai bentuk daripada absensinya. Ya, nanti Bapak pindahkan absensinya, karena di sini Bapak belum absensi, jadi di sana aja. Jadi yang di RP nanti, ya. Ingat, ya, yang di RP, jangan di RPS, jangan di silabus. Paham kira-kira? Iya, paham, ya. Jadi yang akan ditonton tuh akan ada tiga video silabus, video RPS, rencana pembelajaran semester, dan RP, rencana pembelajaran. Nah, di RP nanti Anda tandai, karena nanti kalau di silabus mungkin berbenturan dengan kelas pagi nanti, jadi Bapak sulit untuk memilahnya, ya. Itu saja. Kalau nanti ada yang perlu diperbaiki dari RP RPS Bapak, disampaikan aja di komentar itu. Kalau udah setuju nanti diberi aja komen, ya. Jadi tinggal melanjutkan saja yang ada di sana. Materi-materinya insya Allah sudah selesai sama Bapak. Mungkin itu saja dari Bapak semua. Terima kasih untuk telah hadir di pertemuan sore ini. Bentuk daripada kita mendukung upaya untuk pemberantasan COVID-19, tetaplah kita menjaga kesehatan.
tetap kita boleh beraktivitas, tapi protokol kesehatan tetap ya, pakai masker, jaga jarak, itu penting bagi kita. Insya Allah kalau kita semuanya peduli, sesegera mungkin kita bisa kuliah kembali di kampus kita ya. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, mana ketua yang tadi ya? Ketuanya nggak nampak. Elta ya? Ada ya? Oh ada. Ya oke. Oke, kalau begitu Bapak izin untuk live dulu ya. Oke. Terima kasih.